Selamat siang Bapak Ibu semua. Bersyukur kita bisa terus meneruskan acara temu staf kita dari sejak kemarin. Bersyukur kita dapat sesuatu yang besar dari Pak Bulus dengan Togetherness. Kemudian tadi pagi dengan kita bisa melihat bagaimana loving community dari Kuya Roni, dan itu menolong kita untuk berjalan ke depan. Dan tadi seperti yang Bang Yos katakan, ini masa kita untuk memulai yang baru. Jadi ini term baru dari teman-teman Dirnas dan TDN, dan meminta kami untuk memulai ini bersama-sama untuk mencoba mencari perencanaan staf yang terbaik di antara kita. Nanti kita akan bagi menjadi tiga termin. Yang pertama saya akan membagikan proses yang akan kita kerjakan bersama-sama secara umum. Kemudian nanti Mas Teguh akan menolong kita untuk memandu bagaimana kita mencoba memilih mentor. Kemudian yang terakhir nanti Mas Aan akan menolong kita untuk menjelaskan apa isi evaluasi diri dan pengembangan ke depan. Bagaimana kita self-assessment dan improving masing-masing staff, kita akan berharap itu menjadi masa kita yang kita bisa membuat evaluasi bersama-sama. Saya akan share screen, berharap bisa diterima dengan baik di situ, di masing-masing tempat. Kita akan mencoba bersama-sama membuat perencanaan. Secara umum, saya akan sampaikan beberapa hal yang kemarin juga sudah disampaikan oleh Mas Rudi. Saya akan sampaikan beberapa hal penting. Yang pertama, kami akan sampaikan apa dasar firman Tuhan yang kami pakai supaya kita bersama-sama memahami hal ini. Kami mengambil dari Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai dengan 4. Kami merasa ini menjadi bagian kita bersama-sama. Dikatakan di sana, Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 4, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawati orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembebasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Dan itu kan menjadi visi bersama kita, Yesaya 54, menempati tempat-tempat yang sunyi, membangun kota-kota yang sunyi, dan itu menjadi bagian kita yang kita bersama-sama akan lakukan. Dan satu hal yang kami merasa di DPS ketika kami mempergumulkan ini, bagaimana kita ingin melakukan seperti ayat 1 dan ayat yang ketiga. Dan satu hal, kita ingin semua staf itu menjadi pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan. Bagaimana memperlihatkan keagungan Tuhan. Dan kalau kita melihat pohon tarbantin, kalau kita melihat di Alkitab, kita mengenal pohon tarbantin di Mamre ketika Abraham ada di sana. Pohon tarbantin di More. Jadi pohon tarbantin itu seperti penanda akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan umat manusia. Dan kita ingin semua staf pelayanan navigator itu menjadi pohon tarbantin kebenaran. Menjadi tanaman Tuhan yang memperlihatkan keagungan Tuhan dimanapun juga. Seperti ayat 1, dikatakan di sana menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara, merawati orang yang remuk hati, seperti kemudian kalau kita lihat ayat 3, mengganti abu menjadi perhiasan kepala, mengganti kain kabung menjadi minyak untuk pesta, menggantikan semangat yang pudar dengan puji-pujian. Nah, kita harapkan semua staf akan sampai ke titik seperti ini. Kita ingin semua staf bergerak bersama, semua staf berfungsi secara optimal, menjadi pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ya. Ada beberapa hal yang kami diminta untuk men-setting hal ini, dan teman-teman TDN, terutama Mas Rudi sebagai Dirnas, meminta kami bagaimana kami mengupayakan semua staf optimal bergerak bersama. Bagaimana langkahnya? Dan ada beberapa langkah yang kemarin kami sudah sampaikan dan sudah disepakati bersama. Langkah yang pertama adalah kita bersama-sama akan mengerjakan yang disebut dengan self-assessment dan improving for staff, atau disingkat SAIS atau SAIS. SAIS itu seperti kusir, jadi berharap itu menjadi pengarah kita supaya gerak kita sama.
Jadi ini seperti evaluasi diri untuk semua staf. Jadi kita mengevaluasi selama setahun dan berharap dari evaluasi itu membuat perencanaan ke depan. Jadi dari evaluasi, dari self assessment, dari evaluasi diri, kita kemudian berdasarkan evaluasi diri selama setahun, kita akan merencanakan ke depan, improving ke depan seperti apa. Jadi itu yang akan kita kerjakan secara sendiri. Kemudian yang kedua, kita membuat pendampingan. Jadi pendampingan untuk setiap staf ada 3 pendamping. Yang pertama mentor, yang kedua supervisor, dan yang ketiga peer group berdasarkan usia. Jadi kita akan mencoba melakukan ini. Kalau tadi Kuya Roni menceritakan di Filipina ada kelompok yang bersama-sama belajar firman Tuhan untuk menjadi kelompok community loving community, dan kemudian ada one and one. Kita juga akan melakukan yang sama. Ada mentor, ada supervisor. Apa bedanya mentor dengan supervisor? Mentor itu lebih bersifat pribadi, sementara supervisor itu lebih bersifat pelayanan. Hal-hal yang bersifat tugas pelayanan itu menjadi tugas supervisor. Kemudian peer group itu kita nanti akan bentuk di antara staf berdasarkan kelompok usia. Nah, nanti kita akan membuat pendampingan itu. Kemudian kita juga akan membuat roadmap pengembangan kita masing-masing seperti apa. Kemudian kita juga ada beberapa persiapan mengenai institut staf. Kemudian kita juga akan bicara nanti kebutuhan-kebutuhan khusus staf seperti sabbatical, kemudian status staf, perubahannya, kemudian emeritasi dan lain sebagainya, nanti kita akan sesuaikan. Jadi, dan yang terakhir beberapa kebutuhan-kebutuhan DPS berdasarkan beberapa kebutuhan kita yang ada, terutama nanti monitoring dan evaluasi. Dari semuanya ini ada 2 hal penting yang kita bintang di situ, yang kita akan kerjakan secepat mungkin, karena kita merasa ini seperti kita akan membangun herd immunity untuk komunitas navigator. Jadi caranya bagaimana herd immunity ini bisa tercapai? Ya, kita akan membangun imunitas di dalam. Bagaimana kita membangun ini? Caranya membangun bagaimana? Mungkin dimulai dari kita masing-masing. Self-assessment, bagaimana kita mengevaluasi diri kita, dan bagaimana kita mengimproving diri kita. Dengan cara didampingi, ada mentor, ada supervisor, dan ada peer group berdasarkan usia. Yang nanti ini yang akan kita kerjakan bersama. Nah, ini nanti yang akan kita fokuskan di term pertama ini. Jadi nanti kita akan mendiskusikan self-assessment-nya, isinya seperti apa yang akan kita kerjakan. Nanti Mas Aan akan menjelaskan lebih dalam. Kemudian kita akan mencoba mengisi, kemudian nanti kita akan mencoba mendiskusikan dengan mentor. Bapak Ibu, hasil semua self-assessment itu adalah isinya hanya Bapak Ibu sebagai staf bersama dengan mentornya. Jadi tidak ada yang tahu nanti isinya. Itu hanya diketahui oleh mentor dengan staf yang bersangkutan. Jadi mentor nanti akan memberi rekomendasi. Rekomendasinya itu yang akan dikirim kepada teman-teman TDN. Tetapi isi dari self-assessment itu mutlak menjadi rahasia antara staf dengan mentor. Mentor, nanti kita akan lihat bahwa mentor tidak harus staff. Jadi nanti teman-teman akan mencoba memilih siapa mentornya. Mentor tidak harus staff. Jadi mentor itu bersifat personality. Jadi siapa yang saya merasa oke dengan orang itu. Siapa yang saya merasa terbuka dengan orang itu. Tetapi kita minta supaya tetap ada pendampingan dari seorang staff, dari seorang mentor. Siapa mentornya nanti kita akan usulkan, Bapak Ibu sendiri akan mengusulkan siapa yang diminta untuk menjadi mentor. Kemudian nanti kita akan evaluasi dan kita akan membuat pembebanan berdasarkan beban mentor. Karena kita ingin satu mentor maksimal hanya 4 staff, mendampingi 4 staff. Jadi nanti kita akan diskusikan lebih dalam. Kalau supervisor itu akan lebih ditentukan oleh pelayanan. Teman-teman Dirnas dan TDN akan menentukan siapa supervisor Bapak Ibu semua. Jadi supervisor ini lebih sifat organisasional, jadi penetapan. Peer group itu juga kita akan membagi berdasarkan kelompok usia. Dan berharap 1 semester ada 2 kali pertemuan peer group, sehingga nanti kita akan belajar bersama di dalam pendampingan itu. Beberapa jadwal ini sudah kami buat, ini sekilas saja supaya Bapak Ibu bisa nanti melihat bahwa ada beberapa jadwal berkaitan dengan apa yang sudah kita siapkan itu. Ada beberapa jadwal untuk semester ini yang harus kita kerjakan, terutama untuk SIS-nya. Jadi bagaimana kita self-improvement-nya, nanti kita akan buat bersama-sama berdasarkan self-assessment-nya. Nah, ini nanti kita akan kerjakan bersama. Ini Bapak Ibu alurnya supaya Bapak Ibu bisa memahami kira-kira nanti kalau saya mengerjakan yang disebut dengan self-assessment and improving for staff atau evaluasi diri dan pengembangan staff itu apa yang akan kita kerjakan.
Jadi kita akan memulai dari kami dari DPS akan memulai, kemudian kami akan mengirimkan formnya kepada Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu menyusun draftnya itu, draft dokumennya. Kami buat supaya sesederhana mungkin. Kami hanya membuat 6 pertanyaan. 6 pertanyaan itu nanti akan kita detailkan, nanti Mas An akan berbagi untuk kita semua. Apa saja isi pertanyaannya, kemudian kita akan mencoba mengevaluasi diri kita, kemudian setelah evaluasi nanti kita akan membuat perencanaan ke depan seperti apa. Nah, dari hasil itu, kemudian kita panjenengan semua, Bapak Ibu semua mengirim kepada mentornya. Nah, ini berarti Bapak Ibu perlu menentukan mentor. Nah, nanti mentoringnya dengan siapa dan lain sebagainya, Mas Teguh akan menolong kita untuk membuat atau menentukan mentor itu. Jadi setelah dari mentor akan menjadi draft, kemudian ada rekomendasi dari mentor. Nah, setelah diskusi dengan masing-masing staf yang dimentori. Kemudian rekomendasi ini disampaikan kepada supervisor. Dan supervisor kemudian dari hasil rekomendasi yang sudah disepakati akan dikirimkan kepada DPS, kemudian staf yang bersangkutan, dan kemudian mentor. Dari itu kemudian berharap Desember itu bisa kita selesaikan semua langkah tadi. Kemudian kita akan mulai dokumen untuk pengembangan diri kita selama setahun. Nah, diharapkan selama setahun itu dokumen pengembangan staf ini yang disusun oleh Bapak Ibu sendiri bersama dengan mentor akan kita kembangkan dan akan dikerjakan. Apa yang akan dikerjakan? Ya berdasarkan dokumen yang Bapak Ibu susun itu. Nah, kami hanya akan mengingatkan, kami akan membuat 2 kali pengingat untuk membuat 2 kali pertemuan. Jadi Bapak Ibu bersama dengan mentor minimal bertemu dengan mentor 2 kali selama setahun. Pertemuan temu tengah tahun dengan mentor dan pertemuan temu akhir dengan mentor, temu akhir tahun. Dan diharapkan Bapak Ibu mentoring ini berjalan selama setahun berdasarkan dokumen yang sudah nanti kita akan susun, dan kemudian Bapak Ibu didampingi oleh mentor dan ada pertemuan 2 kali bersama dengan mentor, temu tengah tahun dan temu akhir tahun. Jika ada hal-hal yang kritis di situ, nanti mentor akan melaporkan hal kritis. Dan kemudian hal kritis itu akan dilaporkan kepada supervisor dan kepada kami di DPS. Jika tidak ada masalah, maka tidak ada masalah dan terus berjalan bersama dengan Bapak Ibu. Nah, ini harapannya setahun ke depan akan berjalan ini. Sehingga nanti di akhir tahun kita akan menyusun untuk SIS untuk tahun berikutnya. Itu terus bergulir begitu. Jadi tahun depan di akhir tahun seperti ini di temu staf Bapak Ibu juga akan menyusun yang sama. Evaluasi diri selama setahun ini, kemudian perencanaan ke depan, kemudian menjadi draft, kemudian rekomendasi dikirimkan ke supervisor, kemudian itu menjadi dokumen kita bersama. Nah, ini alurnya Bapak Ibu, supaya kita mempermudah, kita berharap supaya alurnya tidak terlalu rumit. Jadi ada kami di DPS yang akan mencoba mengingatkan sistemnya, karena kami isinya bukan menjadi bagian kami. Kemudian ada Bapak Ibu sebagai staf, kemudian ada mentor yang nanti akan mendampingi Bapak Ibu berkaitan dengan isinya, dan ada supervisor yang akan berkaitan jika itu ada hubungan dengan organisasi. Jadi ada beberapa pihak yang akan berhubungan berkaitan dengan perencanaan evaluasi diri masing-masing staf. Nah, ini yang akan kita kerjakan. Ya, setelah ini nanti Bapak Ibu, Mas Teguh akan menolong kita untuk memilih mentor. Jadi siapa mentor-mentor di antara kita. Jadi Bapak Ibu nanti akan dikirimi link untuk masuk ke Google Form supaya Bapak Ibu memilih mentor. Bapak Ibu nanti akan memilih 2 nama, bisa 1. Karena apa Bapak Ibu? Mengapa kita harus memilih 2 nama? Karena 1 nama pertama nanti kita akan evaluasi. Kalau nama itu lebih dari 4, mendampingi 4 staf, maka kita akan geser ke pilihan kedua. Jadi Bapak Ibu nanti itu yang pertama yang mohon diingat bahwa setiap mentor maksimal kecuali atas permintaan dari Dirnas TDN, kami akan lakukan lebih. Tetapi jika tidak, defaultnya hanya 4. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, mentor ini merupakan mentor keluarga. Jadi tolong diingat, ketika Bapak Ibu memilih 1 mentor, berarti pasangan kita juga akan dimentori oleh pasangan tersebut. Jadi kecuali kalau Bapak Ibu yang memang single, beda masalah ya. Kalau Bapak Ibu yang single, itu mentornya memang sendiri. Tetapi kalau Bapak Ibu keluarga, maka otomatis mentor pasangan kita juga mentor dari yang akan kita pilih. Jadi tolong dipikirkan dulu nanti ya berkaitan dengan ini. 1. Yang ketiga, mentor bisa tidak staff. Jadi tidak harus staff. Bisa staff yang sudah emeritasi, bisa yang bukan staff. Bisa dipilih Bapak Ibu. Tidak ada masalah. Nanti kami akan mengumpulkan mentor-mentor untuk ada pertemuan mentor untuk persiapan ini.
Jadi ini kemudian yang keempat, saya mengingatkan bahwa satu mentor itu maksimal hanya 4 keluarga atau 4 pasangan atau 4 staf, keluarga staf yang didampingi. Nah, kalau lebih nanti kami akan diskusi dengan teman-teman TDN dan Mas Rudi sebagai Dirnas apakah diperbolehkan atau tidak. Dalam keadaan-keadaan khusus akan diperbolehkan, tetapi jika tidak mungkin kami akan pindah ke usulan yang nomor 2. Jadi siang hari ini Bapak Ibu, kita akan mencoba mengerjakan 2 bintang tadi. Bintang yang pertama kita akan mengerjakan evaluasi diri, self assessment dan perencanaan ke depan kira-kira apa yang akan kita kerjakan berdasarkan pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin tidak akan selesai hari ini. Tetapi paling tidak Bapak Ibu bisa memahami pertanyaannya sehingga kalau ada pertanyaan di balik pertanyaan, kami akan mencoba menjawab nanti. Jadi itu yang akan kita kerjakan. Yang sebelum itu nanti kita akan memilih mentor dulu. Jadi Bapak Ibu, langkah pertama kita akan memilih mentor dan kita akan memberi kesempatan tidak hanya hari ini. Jadi artinya hari ini hanya mencoba saja. Kalau nanti selama hari ini sampai minggu depan, Bapak Ibu, kita akan memberi kesempatan sampai tanggal 28 November untuk merubah nama mentor. Karena mungkin hari ini tidak bersama dengan pasangan. Nanti setelah ketemu nanti malam, diskusi dengan pasangan, ada perubahan, silakan dirubah sampai tanggal 28. Tetapi hari ini kita akan mencoba masuk dulu. Sehingga Bapak Ibu bisa ngerti linknya, caranya masuk, sehingga memahami, sehingga Bapak Ibu bisa mengusulkan mentor. Belum tentu mentor yang diusulkan akan menjadi definitif ya. Definitif setelah kami diskusi dengan teman-teman TDN, Mas Rudi sebagai Dirnas dan TDN, baru setelah itu nanti akan ada definitif. Dan kami akan sampaikan mentor siapa. Jadi kami akan langsungkan ke Bapak Ibu semua. Itu beberapa catatan untuk kita, supaya kita bisa optimal di tahun depan dan gerak langkah ke depan kita menjadi lebih optimal. Langkah berikutnya, saya persilahkan Mas Teguh untuk menolong kita untuk menentukan mentor dan Bapak Ibu bisa memulai untuk menentukan mentor. Kemudian nanti yang kedua, Mas An akan menolong kita untuk membuat evaluasi diri, self assessment dan self improvement. Mas Teguh dipersilahkan. Terima kasih Mas Untoro. Baik Bapak Ibu, saya sudah mengirimkan link untuk memilih mentor di chat room. Semoga bisa diterima dengan baik. Bapak Ibu bisa mulai membuka, kemudian mengisi. Jika ada kesulitan, bisa nanti ditanyakan di pleno. Kami akan memberi waktu kurang lebih 5-10 menit, sambil Bapak Ibu memikirkan dan mendiskusikan bersama pasangan, suami atau istri. Kita sambil akan mendengarkan instrumen musik yang akan kita nikmati bersama sambil Bapak Ibu bisa berdiskusi dan mendoakan mentor yang diusulkan. Terima kasih. Kalau Kelvin pasangannya siapa, Mas Teguh? Nah, Kelvin mungkin bisa tanya Mas Setio. Monggo Kelvin. Mas Teguh mau bertanya, usulan kepada DPS harus diisi atau tidak? Tidak harus Mas Nanang. Oke, makasih. Loh, ini harus sama nggak? Beliau nih harus saya dan bisa. Iya. Ini suami istri ngisi satu kan Mas Agus? Mas Teguh? Betul Mas, suami istri mengisi satu Mas. Untung udah dijawab sama Mas Teguh. Tadinya mau nanya itu. Iya, karena istriku udah nulis ini namanya sendiri Listio ini. Kalau Om Tio 2 ya? Iya, karena dia nggak setuju sama dengan saya. Saya berharap Bapak Ibu mencoba mengisi ya. Boleh dirubah perubahan sampai maksimal 28 minggu depan. Jadi kami akan memberi pengingat nanti kalau sampai 28, kalau tidak ada perubahan berarti kami anggap usulan definitif. Mas Untoro, boleh tahu apa maksudnya usulan kepada DPS itu? Maksudnya pertanyaannya apa, Mas? Ya, usulan-usulan lain berkaitan dengan mentor yang diusulkan. Jadi usulan-usulan lain berkaitan dengan mentor yang selama ini kan kita buat misalnya 2 usulannya. Ketika teman-teman merasa, oh jangan 2, usulannya 3, ya silahkan ditulis di situ. Tapi sekarang untuk tahun ini kita pakai 2 dulu. Nah, mungkin itu akan kita pakai untuk periode berikutnya. Silahkan. Begitu ya, Spon? Ini nama bebas ya, Mas ya? Bebas, silahkan. Bisa staf aktif, bisa staf emeritasi, bisa bukan staf. Silahkan, Bapak Ibu. Ini personal ya.
Ini karena ini sekali lagi mentor itu bersifat personal. Silahkan. Bisa juga yang kasih presentasi, Mas ya. Spon, apa ada teman kita yang namanya bebas, Spon? Nggak ada kan? Bebas si Manung Khalid ada mungkin, adiknya Bang Tumpal. Oh, ada ya. Saya udah ngerti, cuma mau nanya aja. Hati-hati. Tanya ke DPS kapan ditraktir. Kan depannya dan di departemen interaktif staff kan. Bisa diisi cepat Spon. Mentor tetap istri. Mentor, supervisor, dan tim. Tidak. Kalau Mas Teguh, tolong kirim ulang linknya, ada yang baru masuk. baik, Mas. Usernya Spon itu Mas Juni. Yang gitu. Mas Teguh, pilihan mentornya ini maksudnya semua orang yang ada di sini ya? Tahu? Gimana, Bang Nangin? Mana, Bang? Pilihan mentornya itu semua siapa saja yang berhak dipilih jadi mentor gitu. Silakan, Mas Teguh bisa mengulang atau saya akan mencoba menjelaskan ke Bang Nangin. Mas pun saja, Mas. Oke, pilihan mentor Bang Nangin itu boleh siapapun yang kita pingin supaya teman-teman staf bisa mencurahkan hati kepada dia. Bisa staf aktif yang ada di sini, bisa staf yang sudah emeritasi, atau bahkan non-staf boleh diusulkan. Siapa, tetapi asal Bapak Ibu mereka yang terhubung dengan pelayanan kita ya, karena paling tidak mereka supaya ngerti gerak langkah kita kemana. Jadi ya supaya kita kesatuan geraknya ada. Jadi mungkin Bapak Ibu dekat misalnya katakan dengan pendeta Bapak Ibu di gereja, tetapi kan jadi agak sulit kita nanti untuk mengkoordinasikan geraknya. Jadi berharap supaya itu yang ada di teman-teman pelayanan kita, bisa staf aktif, bisa staf emeritasi atau bahkan non staf. Silakan. Itu hati ya Bapak Ibu. Jadi mana yang Bapak Ibu merasa open dengan teman-teman ini. Usianya kalau di bawah nggak apa-apa, Mas. Gimana? Mentor itu usianya di bawah kita, nggak apa-apa ya? Sekali lagi Bapak Ibu, kita berharap mentor ini kan akan mendampingi kita, menolong kita, mengarahkan kita, kalau ada hal yang keliru akan mengingatkan kita. Nah, kalau kita merasa dengan teman-teman yang usianya di bawah kita, tapi bisa secara prinsip melakukan fungsi itu, tidak ada masalah Bang Okto. Tidak ada masalah. Oke, saya pilih kau Jos. Silakan Bang Edi tadi kelihatannya open mic. Boleh urun rembuk ya Mas Un ya. Oh, silakan Bang Edi. Tadi kan ada mentor dan ada supervisor. Mentor yang berhubungan dengan curhat, kedekatan, hubungan pribadi dan sebagainya ya. Supervisor yang berhubungan dengan pelayanan. Yeah. Saya kepikir sih kalau untuk yang mentor memang perlu yang mengerti pelayanan kita. Tetapi juga unsur hubungan pribadi tadi mungkin lebih kuat ya Mas Un ya. Ya. Dan kawan-kawan DPS ya. Karena ini kan menolong hal-hal yang berhubungan dengan personal ya, kehidupan dia, bisa curhat secara relasional itu lebih cocok, tepat dan sebagainya. Jadi saran saya sih, usul saya ya tidak harus mutlak harus orang NEF, tetapi memang secara dewasa, secara rohani dan memang anak Tuhan dan memang juga mengerti gitu ya kehidupan mantap.
Ya, itu aja usul saya, Mas. Ya. Hanya ini pikiran saja. Oke, terima kasih jangan- Bung Edi. Ya. Terima kasih. Kita terima, tetapi untuk sementara setahun ini berharap supaya mentor itu adalah teman-teman yang di dalam pelayanan navigator. Apa maksudnya? Supaya gerak kita sama. Karena kan kita nanti setelah ini kita akan mengumpulkan para mentor. Kalau misalnya mentor itu di luar pelayanan kita agak cukup sulit untuk menggabungkan mereka dalam mengarahkan gerak kita bersama. Tapi terima kasih Bang Edi, ini usulan kami terima. Nanti akan kita pakai sebagai bahan monitoring dan evaluasi tahun depan. Jika kita mentoring kita kali ini agak ada kesulitan berkaitan dengan mentor, nanti ini menjadi bagian tambahan yang akan kita evaluasi. Tapi untuk tahun ini minta maaf ya Bang Edi, karena supaya kita Bukan, bisa Mas. kerjakan. Jadi Mas supaya Pur, kita bisa ya. Maksud saya bukan di luar navigator, alumni navigator. Oh, Tetap boleh, alumni. boleh. Kalau Iya. itu boleh. Tadi kan sudah kami katakan mentor itu bisa staf aktif, bisa staf emeritasi, bisa non staf. Artinya Iya. semua pekerja boleh. Artinya tidak ada masalah. Ya. Oke, begitu ya Bang Edi. Terima kasih Terima sekali. kasih. Ya, terima kasih sekali masukannya. Kak Dona tadi kelihatannya ada pertanyaan. Oh, masih mute Kak Dona. Udah dijawab, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Kak Dona. Oke, saya kembalikan ke Mas Teguh. Dari Bung Jeremy ada pertanyaan? Bung Jeremy? Ya Mas, saya mau tanya, kan di pilihan itu kan ada dua untuk mentor. Nah kalau misalnya kita punya pilihan dua itu ternyata ada lebih dari 4 orang, itu solusinya gimana ya? Misalnya pilihan utama ada 4 yang pilih, ada 5 begitu. Terus pilihan yang kedua hasilnya juga sama, ada 6 orang yang pilih. Kira-kira solusinya bagaimana tuh, Mas? Terima kasih. Langsung saya jawab, Mas Teguh, untuk Bung Jeremy. Kalau dalam kasus kedua-duanya nanti ketemu 4, maka kami akan menghubungi secara pribadi, case by case, ke teman-teman. Jadi misalnya pilihan pertama full 4 orang, pilihan kedua juga full 4 orang. Ya kami akan menghubungi. Misalnya Bung Jeremy memilih pilihan pertama, ternyata mentornya sudah menolong 4 orang. Pilihan kedua juga 4 orang. Maka kami akan menghubungi Bung Jeremy setelah tanggal 28. Jadi setelah tanggal 28 kami akan menghubungi secara pribadi karena ini berarti case ya. Jadi case. Jadi kami akan menghubungi secara pribadi. Begitu ya Bung Jeremy? Ya, terima kasih. Mas Untoro. Ya. Bang Gustaf silakan. Ya. Follow up dari pertanyaan atau concern-nya Bu Jeremy tadi. 1 sampai 4 itu berdasarkan siapa cepat dia dapat atau abjad atau apa, karena kita kan perlu tahu dalam masa 20 sampai 28 ini. Demikian. Begini urutannya Bang Gustaf. Sampai tanggal 28 kami terima definitif usulan dari panjenengan semua. Setelah itu kami kan bisa menjumlahkan, membuat beban dari masing-masing mentor. Berapa jumlahnya? Kami akan konfirmasi kepada masing-masing mentor. Jadi mentor nanti yang akan memilih, bukan kami akan memilih. Jadi misalnya mentor A, ternyata yang masuk itu ada 7. Maka dia akan memilih 4, kecuali atas izin khusus dari Dirnas dan TDN. Dia misalnya sebenarnya kapasitasnya 4, boleh sampai 7 atas izin. Nah itu berarti semua masuk. Tetapi kalau tidak ada izin, maka secara default setiap orang hanya mementori 4. Siapa yang memilih? Bukan kami. Bukan berdasarkan cepat-cepatan, bukan berdasarkan huruf. Bukan, tetapi mentor yang bersangkutan yang akan memilih. Karena ini kan ada dua pihak atau Bang Gustaf, ada 2 sisi kan. Jadi sisi staff dan sisi mentornya. Jadi nanti itu yang akan kita kerjakan Bang Gustaf. Terima kasih. Ya, setuju sekali. Jadi karena hubungan tuh mentors dan mentee itu adalah emosional terlibat. Nah, pikiran saya bagi teman-teman termasuk kami tidak masuk di dalam yang idealnya. Tidak perlu masuk dalam hati yang dalam lah. Ya, iyalah. Ini kesempatan ikut gitu ya. Ya, betul Bang Gustaf. Kita bergerak bersama kan pentingnya. Kembali ke Mas Teguh, silakan Mas Teguh. Mas Teguh. Iya, Mas. Ya, Mas. Gimana, Mas? Karena ada beberapa staf yang bisa join di acara ini, jadi mohon
penjelasan dan link itu juga disampaikan di grup staff ya. Maaf Mas, kurang jelas. Link disampaikan. Gini, saya akan menyampaikan karena Mas Rudi agak terputus Mas Rudi. Ya. Maksudnya gini Mas Teguh, Mas Rudi karena ada beberapa staf yang tidak join hari ini. Yang staf yang tidak join kita akan kirimi nanti selama tanggal ini sampai 28 Mas Rudi. Yang tidak join hari ini kita akan kirimkan baik link maupun penjelasannya. Oke, terima kasih. Sampai tanggal 28 Desember atau hari ini 28? Minggu depan. Minggu depan, Bang 28 November. 28 November. Jadi perubahan usulan juga sampai 28 November supaya kita bisa progres lebih lanjut ya, karena kan kita perlu evaluasi beban dari masing-masing mentor, kemudian kita klarifikasi ke mentor, setelah itu penetapan definitif mentor dari TDN dan Dirnas. Setelah itu baru kami kirimkan definitif dari mentor selama setahun ke depan untuk Bapak Ibu semua. Mentor tahun berikutnya boleh berubah, boleh Bapak Ibu, tidak ada masalah. Jadi tahun berikutnya nanti kita akan evaluasi lagi. Jadi ini mentor untuk tahun depan. Mas, ada pertanyaan dari Bang Ivan. Silakan Bang Ivan. Silakan Bang Ivan. Terima kasih Mas Untoro sudah menyiapkan. Ini kita di Regu 1 khususnya kita sudah ada pendamping ya. Nah, bedanya dengan pendamping ini apa ya? Mungkin kalau bisa lebih mungkin. Ya, pendamping ini lebih secara organisasional. Betul ya, karena ini pendamping gerak masing-masing subrek. Ini nanti kemungkinan akan ditetapkan menjadi supervisor langsung atau supervisor yang sudah ada, tidak ada masalah. Tetapi ini bicara mengenai mentor, ini bicara pendampingan secara personal. Makanya kan ini kan kami tadi mengusulkan, silakan Bapak Ibu mengusulkan yang dekat secara personal. Bisa staff, bisa non-staff, bisa staf emeritasi yang dekat dengan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa curhat. Makanya untuk proses mentoring Bapak Ibu dilibatkan. Nanti proses supervisor, penentuan supervisor Bapak Ibu minta maaf tidak dilibatkan, itu nanti penetapan dari TDN sama Dirnas. Demikian juga untuk yang peer group. Tapi kalau mentoring ini kan Bapak Ibu secara hati, makanya dipersilakan mengusulkan Bapak Ibu siapa yang oke dengan Bapak Ibu. Jadi ini memang milihnya mentor ya Mas ya, bukan supervisor. Betul, mentor ya. Oke, clear, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Bang Ivan. Mentor itu yang pribadi, yang baik, yang suka mentraktir Bang Ivan. Nah, siap. Terima kasih Mas Rudi. Saya nanti jadinya Mas Rudi ini jadinya. Loh. Dari Bang Gustaf, Bang, ada satu lagi, Mas Teguh, terlintas tadi DPS cukup percaya diri bahwa kapasitas mentor yang akan dihubungi itu 4 ya. Bisa nggak mereka nanti, karena kan mereka juga tentu akan menjadi mentor di hubungan-hubungan yang lain, relation yang lain, tidak dalam kapasitas sebagai navigators. Apakah mungkin kalau mereka hanya sanggup menerima 3 atau 2 atau bahkan hanya 1, terus percaya diri teman-teman DPS akhirnya harus direvisi kepada teman-teman yang lain. Ini hanya kemungkinan saja. Terima kasih. Saya jawab ya Mas Teguh. Sangat mungkin Bang Gustaf. Sangat mungkin. Nah karena itu makanya kan kami perlu konfirmasi ke mentor bersangkutan. Jadi setelah ini nanti usulan kami kan perlu konfirmasi ke mereka. Mereka sepakat nggak dengan jumlah ini? Jadi mereka perlu kita konfirmasi. Jadi memang itu ada langkah nanti setelah kita menerima tanggal 28, kami melihat bebannya, kami membawa ke masing-masing mentor untuk diskusi. Cukup nggak mereka? Jadi memang itu ada langkah begitu. Kalau mereka tidak oke, kami kembali ke teman-teman yang mengusulkan, supaya mengusulkan nama lain. Begitu Bang Gustaf? Iya Mas Un, karena biasalah budaya Timur agak enggan menolak. Say no itu juga perlu kita waspadai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mas Teguh, apakah cukup waktunya? Bisa disampaikan berikutnya, silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya rasa sudah cukup, nanti bisa masih direnungkan, masih ada waktu sampai tanggal 28 November. Untuk waktu berikutnya, saya serahkan kepada Mas Aan. Monggo Mas Aan. Saya mute, Mas. Enggak, kok sudah hidup kok.
siang teman-teman. Lanjutannya kita mengisi bahan yang akan dipakai untuk berdiskusi dengan mentor. Saya akan men-share share screen, izin. Share screen makan siang dulu, Mas. Ada. Tinjauan kemajuan. Ini yang nanti akan kita isi. Kemarin waktu Bulus Bosan membagi, dia membagi salah satunya berbicara mengenai strategi dalam membangun togetherness. Di dalam pemahaman saya itu togetherness dalam komunitas pemuritan. Dia membagikan 3 strateginya, yaitu 1 shared vision, yang kedua deep relationship of trust, care, and commitment, dan yang ketiga dia berbicara mengenai nurtured experience of God in personal life, growth, and impact in family and work. Terjemahan bebas saya itu berarti pengalaman dengan Tuhan yang senantiasa terpelihara dalam hidup dan pengalaman pribadi yang berdampak pada keluarga dan pekerjaan. Jadi pada setiap anggota atau setiap pekerja di dalam ladang Tuhan ini memerlukan satu kesegaran, satu kontinuitas hubungan dengan Tuhan dalam hidup pribadi dan pertumbuhannya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengukur hal ini. Nah, di dalam dunia ada banyak cara dilakukan untuk melakukan hal ini. Tetapi satu hal yang dipilih oleh kepemimpinan melalui DPS setelah didiskusikan itu adalah menggunakan tinjauan kemajuan. Tinjauan kemajuan akan menjadi alat mengumpulkan data-data dari kehidupan pribadi staf yang digali oleh staf tersebut sendiri, kemudian akan menjadi bahan dasar dalam diskusi dengan mentor untuk menyusun sasaran pengembangan diri tahun depan. Pengertian tinjauan kemajuan itu berarti memeriksa sampai di mana upaya dan capaian dalam pekerjaan yang atau tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang, atau memahami bagaimana posisi seseorang atau sesuatu saat ini dari kondisi atau sasaran yang dituju. Tujuannya adalah untuk menentukan langkah selanjutnya dan atau membuat penyesuaian di mana diperlukan agar kondisi atau sasaran yang ditentukan dapat dicapai. Nah, kita yang akan kita pakai paling sedikit tahun depan, maka kami menggunakan tinjauan kemajuan yang dipandu oleh 6 buah pertanyaan ini. Dimulai dari kehidupan pribadi. Dari bidang-bidang kehidupan itu mencakup aspek fisik, berarti kesehatan, kemudian olahraga untuk mendukung kesehatan, istirahat, makan, dan sebagainya. Aspek emosi, itu berarti bagaimana menyalurkan emosi secara benar, menjaga kesejukan kehidupan, aspek sosial, kemasyarakatan, keluarga, bagaimana hubungan suami istri, bagaimana mendidik anak, bagaimana merancangkan masa depan anak-anak, sekolah, dan sebagainya, keuangan. Keuangan bisa dibahas secara sendiri, kadang-kadang dimasukkan di dalam aspek keluarga. Kemudian aspek spiritual dan aspek pelayanan. Dari bidang-bidang kehidupan, apakah yang Anda rasa kuat dalam tahun ini?
jelaskan secara ringkas. Jadi dari aspek-aspek yang bidang-bidang yang Anda rasa kuat, kemudian dijelaskan. Aspek fisik saya kuat karena begini-begini ini yang saya lakukan dan hasilnya begini-begini dalam kondisi saat ini, dan seterusnya. Pertanyaan yang kedua mengenai hubungan dengan Tuhan. Sebutkan 2 atau 3 aktivitas tahun ini yang dirasa mendekatkan Anda pada Tuhan. Jadi menunjukkan hal-hal yang memberkati kehidupan kita secara pribadi dalam kedekatan hubungan dengan Tuhan. Pertanyaan yang ketiga, Navina. Sebutkan 2 atau 3 upaya dan atau capaian dalam tugas pelayanan sebagai staf Navina yang memberi kepuasan bagi Anda dalam tahun ini. Sebagaimana kita ketahui, tugas utama dari staf Navina adalah memajukan Injil Kerajaan Allah. Tetapi ada tugas khusus yang dibebankan oleh Navina kepada kita sebagai staf. Dan tugas itu disebutkan dengan jelas, misalnya menjadi pendamping PIM Suprek Bapak, atau tugas memimpin Suprek tertentu, tugas di dalam forum ini. Jadi ada tugas yang umum dan tugas yang khusus. Nah, apa upaya atau capaian dalam rangka tugas pelayanan sebagai staf Navina itu yang memberi kepuasan dalam tahun ini? Yang keempat, dari 1, 2, 3 itu yang memuaskan kehidupan kita, apakah hal-hal yang memotivasi Anda melakukan hal-hal di atas? Mengapa itu bisa menjadi kuat? Mengapa itu bisa menjadi memuaskan bagi kita? Apa motivasi yang mendorong? Pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Keadaan yang Anda rasa tidak memuaskan tahun ini. Kemudian yang keenam, apakah hal-hal yang akan Anda kembangkan dan atau lakukan secara berbeda dalam tahun 1, 2, 3, 4, 5, kemudian apa yang akan dikembangkan atau dilakukan secara berbeda dalam tahun ke depan. Jadi yang keenam ini berbicara mengenai sasaran pengembangan diri kita, baik dalam tugas pelayanan sebagai staf Navina maupun dalam bidang lainnya. Saya akan berhenti sebentar di sini. Kalau ada pertanyaan klarifikasi. Ya, nanya aja Mas Aan. Untuk staf baru berarti nomor 1 sampai nomor 5 kosong ya, langsung nomor 6 ya, kira-kira gitu ya? Tidak harus kosong, karena toh kehidupannya juga berjalan sepanjang tahun ini, toh. Oh, oke. Ya, mungkin mengisi yang nomor 3 itu karena bukan dalam tugas sebagai tugas pelayanan yang dibebankan ya, karena itu belum dialami. Tapi bisa menyebutkan upaya atau capaian pelayanan apa yang dilakukan dalam tahun ini yang dirasa memuaskan. Gitu? Oke, ya, makasih Mas Aan. Mas Aan, usul supaya pertanyaannya ditayangkan ulang karena ada beberapa teman-teman yang belum membaca atau belum menuliskan. Bisa di-share screen lagi untuk yang pertanyaannya. Mungkin Mas Teguh bisa chat aja apa teksnya. Dibesarkan Mas Aan? Masih. Ya, kalau Mas Teguh bisa copy teksnya dan di-share di chat mungkin bagus juga. 1 halaman. Iya. Saya coba cari dulu.
Mas. Cari opo, Mas? Mas Aan boleh tanya nggak? Filenya, Bang. Mas Aan boleh tanya nggak? Bisa. Ini yang pertanyaan-pertanyaan ini kita harus isi sesudah tanggal 28, kemudian diserahkan kepada mentor, gitu ya? Iya. Langkahnya, Untoro bisa menjelaskan. Oke, terima kasih Kak Ade. Jadi memang kita hari ini, Bapak Ibu mencoba mengisi, kalau ada pertanyaan atas pertanyaan, kalau pertanyaan agak belum jelas dan lain sebagainya, kita bisa akan mencoba mengklarifikasi. Tadi seperti yang dilakukan oleh Mas Aan. Kemudian Bapak Ibu bisa mencoba mengisi, dan dari hari ini sampai nanti Bapak Ibu diserahkan siapa mentornya, Bapak Ibu bisa mengisi ini secara lebih detail. Belum tentu hari ini. Jadi bisa nanti setelah ini, hari ini Bapak Ibu punya kesempatan untuk mengisi nomor 1, mengisi nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, dan 6. Setelah itu nanti Bapak Ibu diberi definitif mentor, baru Bapak Ibu bersama dengan mentor diskusi mengenai itu dan langkah tinjauan progres ke depan atau perencanaan ke depan seperti apa. Jadi tadi pertanyaan Bang Robert juga bahwa tidak harus ini kalau kemarin baru staf tahun ini, apakah kemudian tidak mengisi? Ada banyak kehidupan kita yang sebenarnya itu kehidupan pribadi yang akan kita evaluasikan. Jadi itu kehidupan pribadi. Mungkin sebagai staf baru tahun ini, tapi kehidupan pribadi juga sudah berjalan. Dan itu yang akan kita evaluasi sebagai seorang staf. Itu mungkin Mas Aan penjelasannya. Ya, terima kasih. Izin tanya, Mas. Ya, monggo. Ya, ini kan pertanyaannya bagi kita yang masih baru, apakah ini pertanyaan berlaku atau ini semacam pertanyaan yang akan kita gunakan sebagai indikator yang akan kita laksanakan tahun 2022? Atau ini semacam evaluasi 2021? Ya, seperti yang baru saja dijelaskan oleh Untoro, ini bisa diulang, Mas? Putus-putus. Putus-putus sepertinya, Mas Aan. Ya. Saya akan take over ya. Saya akan ulang penjelasannya, Mas Aan. Oke, minta maaf karena mungkin sinyalnya Mas Aan agak terputus. Saya akan ulang aja, Mas Aan. Saya akan bantu untuk menjelaskan. Jadi semua ini bidang kehidupan Bapak Ibu memang ada di situ, ada bagian yang sebagai seorang staf. Tapi sebagai pribadi kan kita juga ada yang bisa kita evaluasi. Jadi sebagai seorang staf itu kan ada kehidupan pribadi saya yang itu akan ditolong oleh mentor. Nah, tugas saya sebagai seorang staf itu akan nanti walaupun diskusi dengan mentor, tetapi akan lebih banyak didampingi oleh supervisor kita. Karena itu tugas pelayanan. Tetapi di dalam ini kan kita dua-duanya kita harus isikan kan. Secara pribadi seperti apa evaluasi saya, dan kemudian dari sisi staf seperti apa. Jadi memang itu yang nanti kita akan kerjakan bersama. Jadi bukan berarti kemudian kalau saya staf tahun ini kemudian saya tidak mengisi, bukan. Ini pengisian secara pribadi, self assessment. Evaluasi diri kita. Jadi diri kita di hadapan Allah seperti apa tahun ini? Puas nggak hubungan saya dengan Allah? Saya semakin mendekatkan dengan Tuhan nggak? Hubungan saya dengan Tuhan di dalam mengembangkan Injil itu kan tidak bergantung dari saya menjadi staf atau tidak. Nah itu yang akan kita evaluasi bersama mentor. Nah, nanti berharap itu nanti akan ada beberapa rekomendasi dari mentor yang berkaitan dengan supervisor dengan tugas pelayanan yang nanti akan didiskusikan dengan supervisor. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya ulangi bahwa ini bukan hanya sekedar formalitas staf, tetapi pribadi kita sebagai seorang staf. Jadi mungkin sekarang kita baru form tahun ini kita menjadi seorang staf, tetapi secara personal di hadapan Allah itu kita evaluasi di hadapan Allah. Nah, mentor akan mendampingi di situ nanti. Itu mungkin menjawab pertanyaan teman-teman tadi ya. Minta maaf tadi Mas Aan agak terputus-putus. Jadi minta tolong teman-teman untuk mencoba menjawab saja yang dipahami dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 6. Jika ada pertanyaan yang tidak dipahami, ada pertanyaan atas pertanyaan itu, kita akan mencoba mengklarifikasi hari ini. Supaya setelah ini nanti Bapak Ibu kan sendiri dengan mentor. Nah, jadi Bapak Ibu tidak keliru dalam hal menginterpretasi pertanyaan. Jadi Mas, kalau untuk kami yang baru ini, misalnya pertanyaan nomor 3 ya, sebutkan 2 atau 3 upaya atau capaian pelayanan yang memberi kepuasan bagi Anda dalam tahun ini. Berarti kita melihat pelayanan ini dalam skala luas ya,
sehingga tidak terkait dengan afiliator saja, tapi apapun yang kita lakukan yang kita anggap itu pelayanan itu bisa kita evaluasi di website. Ya, jika form sebagai staf itu kita baru tahun ini, ya sebagai seorang pekerja Kristus kan itu bisa saya evaluasi di situ. Begitu aja, Mbak Arum. Terima kasih. Terima kasih. Ini berarti diisi pribadi bukan suami istri ya Mas ya? Iya, sendiri-sendiri. Jadi Bapak Ibu nanti untuk mengisi ini, suami mengisi sendiri, istri mengisi sendiri, baru nanti ketika ketemu mentor digabungkan. Jangan berkelahi sekarang ya Bapak Ibu. Berkelahinya nanti dengan mentor. Jadi sekarang mengisi sendiri-sendiri Bapak Ibu, istri mengisi sendiri, suami mengisi sendiri, baru nanti dibawa masing-masing ke mentor dan itu diskusi di hadapan mentor nanti. Baik, terima kasih. Ini Mas mau tanya Mas. Ya. Mau tanya Mas. Halo. Ya. Yang pengertian aktivitas itu apakah termasuk juga suatu kejadian atau hal peristiwa begitu Mas ya, yang mendekati. Kadang-kadang kan apakah itu termasuk aktivitas? Itu pertanyaan nomor 3 ya, Mas Catur ya? Nomor 2 ya. Definisi aktivitas dulu Mas. Nomor 2 ya. Jadi, apapun yang maksudnya kalau itu peristiwa, itu berarti respon kita terhadap peristiwa itu. Karena kalau peristiwanya kan terjadi itu tetap berwarna netral ya. Respon kita lah yang menentukan apakah itu akan membuat kita dekat pada Tuhan atau menjauh dari Tuhan. Itu maksudnya. Di respon kita apa yang dibuat. Ya, cukup ya. Ya. Nah, kita akan mulai mengerjakan ini Bapak Ibu seperti tadi sudah diberitahukan. Catatannya adalah nanti bisa disempurnakan lebih lanjut, tapi kita akan mulai. Tidak harus selesai sekarang. Ini poin pertama. Poin kedua, suami dan istri mengerjakan sendiri-sendiri yang nanti kedua hasil yang dibahas keluarga. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan mulai ya. Kita akan mengambil 10 menit yang pertama untuk mengisi pertanyaan 1 dan kedua. Dari bidang kehidupan, fisik, emosi, sosial, keluarga, keuangan, dan pelayanan, apakah yang Anda rasa kuat dalam tahun ini? Jelaskan secara singkat. Sebutkan 2 atau 3 aktivitas tahun ini yang dirasa mendekatkan Anda kepada Tuhan. Jadi, kita akan mencoba 10 menit ini, silakan mengisi, tidak harus sampai selesai, tapi silakan dimulai prosesnya. Sementara Bapak Ibu mengerjakan, Tiur ada pertanyaan? Ngisinya di mana, Mas? Di kertas saja, di kertas. Karena ini di kertas sendiri, karena nanti ini akan dipakai untuk komunikasi dengan mentor. Jadi tidak akan diberikan ke kami di DPS. Baik. Edi, ada pertanyaan, Edi? Tadi ada, tapi sudah terjawab. Jadi hanya usul aja. Kalau gitu usul aja, Mas An, masih boleh ya? Nomor 3 itu kalau gitu disebutkan bukan hanya tugas, Mas. Usulnya hal pribadi atau kehidupan pribadi dan tugas pelayanan gitu. Yang pertanyaan nomor 3, Mas. Nomor 3 memang menuju kepada pertanyaan mengenai pelayanan. Jadi tanggung jawab kita sebagai staf. Kalau 1 dan 2 itu kan yang pribadi. Oh, jadi sudah tercakup ya? Oke. Ya, 1 dan 2 itu pribadi. Usulan nggak harus diterima. Terima kasih. Padahal sesama orang Jogja. Mas Aan, saya melihat pertanyaan nomor 1 ini kita punya tool yang tahun lalu yang mungkin bagi teman-teman yang sudah staf sebelum ini itu mungkin bisa menolong ya beberapa
ada 6 bagian itu ya. Tidak harus, tetapi kalau teman-teman punya itu seperti ada apa namanya itu, centang-centang gitu ya. Itu mungkin bisa menolong. Ini hanya pikiran saja. Ya. Jika ada teman-teman yang membutuhkan, nanti bisa dikirimkan oleh Mas Teguh bentuk tinjauan kemajuan yang kita pakai selama 5 tahun yang lalu. Panduan nggih, Mas, maksudnya nggih. Yang bukan, Mas. Tinjauan kemajuan itu yang kesehatan fisik, kesehatan emosi, kesehatan sosial, kesehatan keluarga. Oh iya, Mas, boleh. Kan kalau yang lalu itu kan sudah ada beberapa poin itu, Mas Teguh. Barangkali itu lebih menolong teman-teman, maksudnya apa gitu ya. Untuk kali ini kan kita tidak harus mengerjakan itu, tapi itu saya lihat tool yang baik sekali juga untuk masih bisa kita pakai. Mas An, mungkin saya ada sedikit, Mas. Ya. Sambung dari yang Mas Rudi kemarin yang evaluasi beberapa tahun lalu kan kayak contoh untuk mengukur rasa kuat itu kan ada skalanya, Mas. Jadi kalau emosi itu bisa dikasih skala 1 sampai 5 itu akan lebih mudah untuk kita bisa mengevaluasi dia dibanding redaksi deskriptif atau kita cerita itu agak susah untuk mengukur itu, kira-kira begitu, Mas. Jadi kalau kayak font yang 5 tahun kemarin itu kan kita tinggal kasih di angka berapa kita sekarang sehingga mudah untuk bisa kita mengisinya begitu. Mungkin menyambung tadi yang Mas Rudi sampaikan, mungkin ya, makasih. Ya. Terima kasih, Roy. Akan dicarikan oleh Mas Teguh, nanti akan dikirimkan. Sudah ketemu, Mas. Saya bisa share di chat ya. Ya. Mas Aan bertanya. Ya. Ini Pustia Putih. Keluarga ya. Ini suami istri atau keluarga secara umum, keluarga inti atau semua? Sekali lagi, Mbak Lis. Ini kan di pertanyaan nomor 1 ada bidang kan keluarga. Ini keluarga ini suami istri, keluarga inti atau keluarga secara umum? Bisa yang mana saja yang dirasa kuat dalam tahun ini. Jadi misalnya kalau tahun ini misalnya ada hal-hal yang terjadi dalam keluarga besar dan itu karena kita menangani dengan baik itu menjadi satu hal yang kelihatan bagus bagi kita, itu bisa kita masukkan. Jadi penjelasannya yang di bawah tadi ya, yang pertanyaan nomor 3 ya. Nomor 3 tentang pelayanan ya. Oh, jelaskan secara ringkas ini ya. Ya, jelaskan secara ringkas ya. Ibu, saya sudah kirim file di chat, mohon diperiksa apakah itu yang dimaksud. Secara ringkas dan secara menarik, Ibu Lis. Ada pertanyaan dari Bang Ivan, Mas Aan. Ya, bagaimana Ivan? Ya. Mas terima kasih untuk ini pertanyaan yang akan membantu untuk kita bisa berefleksi. Mungkin saya kepikiran supaya
kita ada di halaman yang sama, memang bidang-bidang ini tuh mungkin kalau nanti kelak dibantu dari sisi metriknya gitu, Mas. Misalnya, karena kan ini ngukur kita ya, mencoba kayak mengaudit gitulah, kuat atau lemah gitu. Jadi fisik ini sebenarnya sedang melihat yang mana, atau emosi yang kuat dan lemah atau baik itu seperti apa, sehingga mungkin nanti tiap orang ada di dalam, subjektivitas pasti tetap ada di sana. Jadi mungkin kalau kita ada semacam scorecard atau rubriknya begitu nantinya, mungkin akan membantu ceritanya jadi lebih akurat. Mungkin itu, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih usulannya. Saya kira mungkin yang paling utama memang mentoringnya ya. Waktu mentoringnya ini kan bahan-bahan untuk kita bisa menikmati diskusi gitu. Jadi saya kira itu lebih ke bagaimana nanti mentoringnya bisa menolong kita lebih baik secara umum, garis besarnya seperti itu. Ya, Mas Rudi, mungkin juga untuk mengomentari teman-teman semua, pertanyaan ini bukan hanya, tetapi ini menjadi alat untuk kita bisa bertemu dengan mentor dan berdiskusi dengan mentor. Jadi nanti detail lebih lanjut, klarifikasi lebih lanjut, itu nanti akan berkaitan dengan hubungan Bapak Ibu dengan mentor. Jadi memang begitu, sepakat apa yang dikatakan Mas Rudi, bahwa memang itu kita setting begitu. Maka pertanyaannya itu kita buat agak sederhana, supaya kita bisa menjawab hanya 6 pertanyaan, tetapi nanti mungkin setelah bertemu dengan mentor, itu menjadi satu pertanyaan dan jawaban yang sangat dalam bersama dengan mentor. Harapan kita begitu. Jadi kalau sekarang mungkin menjawabnya seperti Mbak Lis tadi, keluarga mungkin hanya keluarga inti. Tapi mungkin nanti ketika dengan mentor itu akan menjadi berkembang menjadi keluarga besar. Tidak ada masalah ketika nanti diskusi dengan mentor. Jadi harapannya ini alat untuk menolong kita diskusi dengan mentor. Itu harapan kita begitu. Begitu ya Bapak Ibu semua, makanya kita buat ini sederhana, tetapi nanti bersama dengan mentor, kita berharap itu menjadi lebih detail. Nanti untuk mentor-mentor memang kita akan kumpulkan untuk kita ada pertemuan dulu sebelum nanti proses mentoring kita lakukan. Jadi Bapak Ibu menjawab ini, apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu merasa bisa mentafsirkan pertanyaan itu. Nah, kalau ada pertanyaan di atas pertanyaan, kita akan jawab sekarang. Terima kasih. Ya, izin tanya boleh? Silakan. Ya, Mas Un atau Om Aan, ini nanti misalnya sudah sampai selesai tanggal 28, kan pasti ada pertemuan. Apakah pertemuannya itu dengan mentor itu hanya sekali atau berkelanjutan? Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan sifatnya yang memiliki fase lah ya, harus ditolong secara fase. Atau memang seperti apa? Dan waktu bertemunya gimana, terutama mungkin untuk orang-orang yang kotanya berbeda. Jadi lebih ke teknis ya, itu. Terima kasih, Mas Om Aan. Saya coba jawab ya, Mas Aan. Dari diskusi kita kemarin, kita sepakat minimal 2 kali selama setahun. Mentor dengan staf itu bertemu minimal 2 kali. Di midterm dan kemudian di akhir tahun. Jadi di pertengahan tahun itu pertemuan untuk membahas sejauh mana perkembangan, dan di akhir tahun sebagai evaluasi akhir. Di antara itu boleh nggak saya bertemu lebih? Itu pertemuan panjenengan dengan mentor. Itu hubungan panjenengan dengan mentor. Tidak ada masalah, lebih banyak, lebih sering, lebih baik. Tetapi minimal kami minta pertemuan dengan mentor minimal 2 kali. Itu yang kami akan pantau dari sisi organisasi. Minimal 2 kali selama setahun ada pertemuan dengan mentor. Selebihnya bisa lebih, sangat diharapkan. Begitu ya, Bang Yona? Ya, makasih, Mas. Koreksi, koreksi. Untuk tahun pertama ini, maka di awal tahun memerlukan pertemuan di antara staf dengan mentor. Karena pertemuan itulah yang akan membahas tinjauan kemajuan ini untuk menghasilkan rancangan pengembangan diri tahun 2022. Kemudian pertemuan midterm dan pertemuan akhir tahun itu membahas mengenai kemajuan
pertemuan tengah tahun itu membahas kemajuan dari melakukan sasaran pengembangan tahun 2022, kemudian di akhir tahun itu evaluasi kemajuannya, itu berarti mengisi tinjauan ini kembali sekaligus dengan menemukan sasaran pengembangan tahun 2023. Tetapi untuk saat ini berarti awal tahun 2022 perlu pertemuan dengan mentor untuk membahas tinjauan kemajuan. Gitu ya. Oke, jadi kira-kira 3 kali ya maksudnya Om Aan ya? Tahun 2021. Tapi tahun 2022 itu pertemuan akhir tahun seperti ini kita sudah ada tinjauan kemajuan, berdiskusi dengan mentor, sekaligus evaluasi tahun ini, sekaligus perencanaan tahun depan. Oke, makasih. Ya. Terima kasih Mas Aan. Itu konsepnya ya Bang Yona. Tapi prinsipnya sebenarnya setahun itu 2 kali. Jadi itu prinsipnya. Nah memang karena tahun ini kan kita mulai. Sebenarnya evaluasi kita yang tahun 2021 dianggap perencanaan. Jadi ini kan sebenarnya kan 2021 akhir ini kan kita evaluasi kan. Year end atau akhir pertemuan tahun ini kan kita pakai sebagai untuk pertemuan tahun depan. Jadi itu nanti akan berputar begitu ya. Jadi kita harap setiap tahun akan berputar begitu. Minimal setiap tahun 2 kali. Ya karena ini tahun ini karena akhirnya sudah terakhir begini agak kita geser ke depan. Itu aja, hanya sisi waktu aja. Begitu. Ya. Terima kasih Bang Yona bisa menjawab. Terima kasih Mas Un. Ya, terima kasih. Oke, sudah 10 menit kita akan beralih ke pertanyaan 3 dan 4. Yang belum selesai bisa nanti diteruskan secara pribadi. Kita akan coba lagi 10 menit untuk pertanyaan 3 dan 4. Mas Aan. Ya. Ini yang memberi kepuasan bagi Anda kalau nggak ada yang beri puas nggak apa-apa kan? Ya, berarti yang kalau tidak puas berarti yang sedikit memuaskan. Oh, gitu kalau ya, Mas, ya? Tidak ada lagi yang tidak mengecewakan. Gitu. Maksudnya kalau nggak ada yang beri Tergantung kepuasan levelnya saja, tapi biar tugas mentor ada untuk mengevaluasi, Mas. Ya, makasih. Udah dipilih jadi mentor kan biar pusingin dikit aja. Makasih, Mas. Terima kasih. Suka kali ngerjain. Udah lapar dia tuh, Okto. Bang Okto itu mau bilang sebenarnya tidak ada yang memuaskanku di dunia ini selain dia gitu maksudnya. Oh iya. Tahu aja kok isi hatiku ya, Pak. Masuk ya Bang Okto ya, masuk ya. Ya, masuk. Habis serius sekali kalian, aduh. Dipuaskan kalau bunyi handphonenya kling kling kling. Nah, itu puas itu. Aduh, apa lagi.
Betty, nanti makan malam di mana kita? Itu yang ngajak, yang tidak puas tadi ngajak. Tinggal tempatnya di mana. Malam ini nggak ada makan malam, Mas. Kak Betty nggak masak. Sabar ya sayang, tanggal tua. Honor sudah dikirim loh sama Mas Bayu. Kulihat Kak Adik serius, padahal bahas WA dia. Kak Ade lagi pesan GrabFood itu, Mas Putu. Grab ke Makassar asalnya. Tunggu dari Makassar itu Kak Ade. Otak-otak ikan. Sudah jalan. WA aja WA. Oh iya. Oh iya. Apanya yang iya, Bang? Oh? Bulu tangkis lagi, Bang. Ini Mas Putu. Untuk Kenapa, Bang Robert? bulu tangkis Bandung nanti. Wis, mantap. Kalau gitu cepet-cepet ngisi, langsung kita bulu tangkis. Aku kalau nggak ada Bang Robin, malas aku bulu tangkis. Capek aja ya, nggak ada masuknya ya. Karena yang penting setelah bulu tangkis yang itu. tahun 2000. Oh iya. Oke. Siap. Lapangan samping Wisma sudah jadi untuk bulu tangkis. Silakan datang. Wah, Di samping Wisma ya? nah ini ya, Ya Bang. standar internasional ya setelah Standar dago pojok. master. Itu pertanyaan nomor 1 tadi ya, Mas Bayu ya. Bidang fisik ya, maksudnya ya, bulu tangkis ya. Pingpong ada juga ya, pingpong ya? Pingpong ada Bang. Ya. Oh ya, adalah kita main lah nanti kalau ke Bandung. Belum. Ada Ber, pingpong tapi mejanya dilipat. Dan Mas Aan juara bertahan loh waktu itu. Belum sempat mempertahankan juara. Tidak ada yang baru, Mas. Lebih bagus. Ya, Pak. Yang dulu sudah remuk. Kasih lapangan catur aja Mas Bayu. Oh iya, di samping pingpong yang nggak main ada Bukalapak sebelah kan, gitu kan? Nanti kan kelihatan aslinya nanti kalau terus sambil dilapo kan. Ya, 10 menit yang Udah 10 bisa menit pada yang ketawa, terakhir. udah ngisi belum ini semua ini? 10 menit yang terakhir. Kerjakan yang nomor 5. Nomor 6 biar Mas Rudi yang kerjain. Ini nomor 5 ini
pertanyaannya dua ya, disuruh merenung sama sebutkan ya. Fokusnya mana ini? Kan perenungannya sebagai dasar. Alah, wah, pakai nanya pada nggak ngisi tuh, Mas. Banyak kali pertanyaan. Itu juga Dia nanya doang itu. edan kali ya. Nanya doang. Kayak kali dia tuh. Edan kali Nggak ya. ada yang dia isi tuh. Tahu aja Kak Betty itu tahu itu. Aku langsung diserang rame-rame. Enggak, sebenarnya nomor 5 itu yang satu-satunya yang bisa dijawab Okto. Nomor 5. Banyak kali ceritanya. Dia nunggu tanggal 28. Kalau Kak Adik gampang jawab nomor 5. Ke Balinya tertunda tahun depan. Iya, kunjungannya reschedule. Itu yang tidak memuaskan, betul masalahnya. Untuk Kak Adi, Nah, baru-baru jadwal nanti. perjalanannya udah banyak ini. Destinasi perjalanan untuk Kak Adi kan sudah banyak sekali ya. Nanti yang nomor 6 tuh Mas Agung. Oh, oke ya, betul. Realisasinya nomor 6 nih. Daftarnya udah panjang ya. Bali nomor 1 ya Kak Adik. Bali, NTB, NTT. Oh, Tolong Kak Ade jadwalnya dikocok ulang. Kalau saya ini bukan tipe orang yang merenung, Mas Aan. Kalau langsung menerapkan nggak apa-apa ya, Mas? Iya. Ile. Sombong. Sok banget sih. Gaya kali. Berarti ini tingkat kesombongannya naik nih. Juara, Adik juara. Ayo loh. Tingkat kesombongannya naik sedikit nih di tahun ini. Akhir Itu tahun. Cuma itu bagian yang memuaskan kehidupanku tuh, kesombongan. Tadinya saya milih mentor Mas Putu, gagal lah. saya revisi. Banyak kali. Tapi Lipo tuh jagonya jago kandang. Coba dia ngomong di red. Wah, nggak berani tuh. Ngomong-ngomong, kalau nomor 6A itu yang saya tulis jelas di sini, tugas pelayanan staf Navina adalah konferensi staf di Bali G, di Toba, di tempat Bang Samsir. Oh, mantap. Mas. Wah. Itu pribadi Gak loh. banget itu. Mewakili, saya mewakili teman-teman staf. Atau khusus rek 2 Mas Agung? Iya. Itu ada pemimpinnya kan? Ada Bang Atur, Okto tuh. Nanti kita keroyok rame-rame, Bang Okto, Bang Atur, sama Mas Teguh. Sepi kali pun. Kira-kira
Ini Mas lagi menuliskan pertanyaan nomor 5 itu loh. Mas. Mungkin banyak sekali yang dia tulis di situ. Oh iya, dia fokus ke situ, jangan-jangan itu. Jadi dari 1 sampai 6, 5 doang ya waktu ya ini yang diisi ya. Ya, dia paling expert di situ mungkin. Daripada Robert tadi cuma 5-6 yang diisi. Aduh. Sayang, tolong isi dong punyanya abang. Ih, jontiknya. Iya. Kalau kompak ini kayaknya enak ya. Pilihan pertama mentornya Mas Putu, pilihan kedua Kak Betty. Ya Bang Okto. Ya, setuju. Bang Okto takut sombong kalau saya jadi mentornya. Nanti diajak jogging terus sama Mas Putu itu. Betul, Mas Agung. Ya teman-teman, nah akhiri di sini proses pengisian ini. Ya, kita akhiri di sini. Saya kembalikan ke Untoro. Ya, terima kasih Mas Aan, Mas Teguh, dan berharap beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersampaikan ke kami itu menolong untuk memperjelas nanti. Jika masih ada pertanyaan, silakan bisa pakai chat atau bisa langsung berhubungan japri ke kami supaya kami bisa menjawab. Sekali lagi saya hanya mengingatkan batas waktu perubahan mentor sampai 28 minggu depan, berarti hari Minggu. Kami akan tunggu, jika tidak maka kami akan proses berikutnya. Kemudian Bapak Ibu silakan mencoba untuk mengisi setelah nanti ada mentor, didiskusikan bersama dengan mentor. Terima kasih Bapak Ibu, berharap ini semua juga untuk kita semua, berharap ini bisa mencapai membuat organisasi kita menjadi sehat. Herd immunity kita bisa menjadi kuat di dalam pelayanan navigator. Terima kasih, saya kembalikan ke Bung Joshua. Silakan, terima kasih.